Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan.
Sungguh Tuhan, sebagaimana pujian ini, hati kami rindu untuk menyembah-Mu, karena hidup kami adalah karya kasih-Mu. Sepanjang hidup kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memimpin dan menuntun kehidupan kami. Saat ini kami mau bersama-sama Tuhan meneduhkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu buat kami semua, sehingga kebenaran firman ini terus membangun kami di dalam kedewasaan seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema firman Tuhan tentang kerinduan untuk bertumbuh menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Mendasari perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Bapak Ibu, saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua pasti setuju dengan statement ini. Tumbuh menjadi dewasa adalah hal yang baik, bahkan didambakan oleh semua orang. Betul ya, Bapak Ibu saudara-saudara? Saya masih ingat waktu anak saya yang kedua masih kecil. Mungkin usianya 3 atau 4 tahun. Pada waktu itu dia melihat kakaknya sudah sekolah. Dan dia berkata, "Pak, saya pengen juga sekolah." Tiba-tiba kakaknya berkata, "Sekolah itu nggak enak loh." Bapak Ibu, ketika kami mendengar komentar dari kakaknya itu, rasanya geli juga. Kok bisa kepikir, anak seusia itu mungkin dia masih 5-6 tahun. Tapi anak itu sudah bisa memberikan komentar seperti itu. Nah, untungnya adiknya itu tidak menghiraukan hasutan dalam tanda kutip cicinya itu, ya kakaknya itu. Sehingga ia kekeh tetap ingin sekolah. Dan walaupun Bapak Ibu saudara-saudara di masa-masa SD mungkin itu masa-masa yang berat buat dia. Dia harus belajar lebih keras. Tetapi saya bersyukur karena pada akhirnya dia berhasil melewati masa-masa itu. Dan pada akhir bulan lalu, ya di usia yang ke-21 dia sudah bisa menyandang gelar sarjana. Nah Bapak Ibu, suatu hal yang menarik bahwa anak kecil pun mendambakan untuk segera bertumbuh dan menjadi dewasa. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara, seringkali hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Kita seringkali lupa atau alpa terhadap pentingnya pertumbuhan dan kedewasaan rohani kita. Padahal dari ayat yang tadi kita baca, Rasul Petrus menegaskan agar kita menjadi sama seperti seorang bayi yang selalu ingin. Kita garis bawahi kata selalu ingin. Seorang bayi itu selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya apa katanya? Supaya olehnya kita bertumbuh. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan lebih suka menjadi bayi-bayi rohani. Padahal kita diingatkan, menjadi bayi rohani bukanlah tujuan hidup dari seorang Kristen. Tujuan hidup kita adalah menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang mengerti kehendak Tuhan dan hidup untuk kemuliaannya. Itulah tujuan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih untungnya untuk menjadi dewasa? Apa manfaat yang saya peroleh ketika kita menjadi dewasa secara rohani?
Bukankah sesudah kita mengalami kelahiran baru, kita sudah menjadi anak-anak Tuhan? Ya, Bapak Ibu, memang benar. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, mengalami kelahiran baru, detik itu, saat itu, status kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tetapi saya ingin menekankan Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa kedewasaan itu tidak berkaitan dengan status atau kepemilikan kita. Tetapi kedewasaan berkaitan dengan legalitas atau pengesahan untuk menikmati apa yang sudah menjadi milik kita tersebut. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau saya sebagai seorang ayah mempunyai kendaraan, baik itu motor atau mobil, maka sebenarnya secara status anak-anak saya juga memiliki hak atas kendaraan tersebut. Artinya anak-anak saya itu bisa berkata kepada teman-temannya ketika mereka pulang sekolah, "Yuk ikut pulang bareng mobil saya." Nah, tentu kita sebagai orang tua tidak bilang begini, kok enak aja mobil kamu, itu kan mobil papa. Enggak ya, Bapak Ibu, kita menyadari bahwa memang anak-anak kita itu mempunyai hak atas mobil tersebut. Tetapi sebelum dia cukup dewasa untuk punya SIM dan untuk bisa mengendarai mobil atau motor itu dengan baik, tentu saya tidak akan mengizinkan mereka membawa kendaraan tersebut, bukan? Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, poinnya di sini adalah kedewasaan itu bukan soal kepemilikan, tetapi soal legalitas untuk menikmati apa yang dimiliki. Nah, di dalam Galatia pasal 4 ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan demikian, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik atau belum dewasa, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun dia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus menganalogikan hal ini, yaitu bahwa seorang ahli waris sebelum dia bertumbuh dewasa, dia tidak lebih daripada seorang hamba. Kenapa? Karena warisannya dikelola dan diatur oleh pengawas atau walinya. Anak itu sebelum dewasa, seluruh warisan yang diberikan oleh bapaknya tidak bisa dia gunakan dengan seenaknya. Karena apa? Karena ada wali atau ada pengawas yang mengatur harta yang perlu atau warisan yang perlu dipergunakan oleh anak tersebut sampai kelak dia sudah dianggap cukup dewasa. Baru dia boleh memiliki segala warisan yang dipercayakan kepadanya tersebut. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita adalah suatu hal yang tragis kalau kita sebenarnya mewarisi segala berkat-berkat rohani, tetapi kita tidak bisa menikmati hal tersebut karena kita belum dewasa. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi di mana seseorang yang sharing tentang masalahnya kepada pendetanya. Dia berkata begini, "Kenapa ya setiap kali mau dapat proyek, tiap kali mau dapat keuntungan besar, tapi gagal lagi. Ya. Setiap kali bertemu dengan owner, pemilik proyek, sudah hampir deal, sudah hampir jadi. Tapi jatuhnya ke tangan orang lain." Lalu pendetanya bertanya begini, "Apa kamu suka berdoa untuk keberhasilan usahamu tersebut?" Dia jawab, "Oh ya pasti, ya saya berdoa untuk goalnya proyek tersebut." Kemudian pendeta itu bertanya lagi, "Apakah kamu beriman kalau Tuhan berkuasa untuk memberikan proyek tersebut?"
Orang itu kembali menjawab, "Oh tentu, saya percaya, saya beriman bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong saya, memberikan segala yang saya butuhkan." Lalu, apa masalahnya kalau begitu? Nah, kemudian Tuhan memberikan kesan atau impresi kepada hamba Tuhan itu. Seolah-olah Tuhan berkata begini, "Aku belum memberikan berkat yang besar kepada anakku itu, karena dia belum cukup dewasa secara rohani." Ketika dia menerima berkat yang begitu besar, Tuhan berkata, itu malahan akan menghancurkan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jadi seringkali penyebab kita tidak mengalami perubahan di dalam kehidupan kita, penyebab kita tidak menerima berkat-berkat yang begitu kita dambakan di dalam hidup kita, itu bukan karena kita kurang doa, bukan karena kita tidak beriman, tetapi jawabannya adalah karena kita belum menjadi dewasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedewasaan dan kepercayaan atau tanggung jawab itu seperti dua sisi mata uang, sesuatu yang tidak terpisahkan. Minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang ciri kedewasaan adalah sikap bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu, memang itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan mempercayakan segala sesuatu yang besar kepada kita kalau kita belum menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau kita belum menjadi orang-orang yang punya sikap tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kita tersebut. Makin besar kita dipercaya oleh Tuhan, sebenarnya itu berarti makin berat juga tanggung jawab yang Tuhan berikan. Coba kita baca di dalam Injil Lukas, pasal yang ke-12 ayat yang ke-48 bagian B. Di situ dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan rohani kita, kalau kita ingin lebih banyak dipercaya, lebih banyak lagi diberikan tanggung jawab, maka kita harus semakin dewasa. Nah, kemudian secara cepat kita akan melihat apa saja sarana yang kita perlukan untuk kita dapat mencapai kedewasaan rohani. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita dapat mencapai kedewasaan rohani adalah disiplin diri. Ciri kedewasaan adalah bertumbuhnya disiplin dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sejak kecil sampai dewasa, kita akan menemukan, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bahwa semakin orang dewasa, maka kedisiplinan dirinya itu didrive bukan dari hal-hal eksternal, tetapi itu didrive dari dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, Bapak Ibu, waktu kita masih kecil, masih anak-anak, mungkin kalau kita mandi, kita akan disuruh-suruh, didorong-dorong oleh orang tua kita. Ayo, udah jam 5:30, cepat mandi, ya. Mungkin kita sambil ngantuk-ngantuk, sambil jalan sempoyongan ke kamar mandi, atau bahkan mungkin kita harus dipaksa oleh orang tua kita untuk mandi sebelum berangkat sekolah. Nah, tetapi setelah kita beranjak dewasa, ya tentu kita akan memiliki kesadaran sendiri untuk mandi lebih pagi, bersiap-siap lebih pagi, sehingga kita tidak terlambat. Nah, itulah contoh, Bapak Ibu, dari pendisiplinan diri. Kedewasaan itu akan membuat kita mendisiplinkan diri bukan berdasarkan faktor-faktor eksternal,
Tetapi kedisiplinan itu muncul dari keputusan kita sendiri. Walaupun keputusan itu sesuatu yang kurang kita sukai atau tidak kita ingini. Tetapi orang-orang yang mendisiplin diri akan tetap melakukan itu. Dan itulah ciri daripada kedewasaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang mendisiplin diri? Mendisiplin untuk berdoa, mendisiplin diri untuk membaca firman Tuhan, mendisiplin diri untuk beribadah. Karena Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita masih menjadi orang-orang yang harus dipaksa-paksa, harus didorong-dorong untuk beribadah, untuk berdoa, itu tanda bahwa kita belumlah menjadi orang yang dewasa di dalam kehidupan rohani kita. Ya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah yang menjadi poin yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kekristenan kita. Apakah kita masih memiliki kerinduan atau kegairahan untuk bertumbuh di dalam kedewasaan secara rohani di dalam diri kita? Sekali lagi saya ingin katakan, tidak cukup kita hanya tahu atau kita hanya percaya bahwa pertumbuhan rohani itu atau kedewasaan rohani itu penting. Tetapi kedewasaan rohani itu harus kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Harus kita kejar. Sehingga kedewasaan itu bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya puas sekedar menjadi bayi-bayi rohani. Tetapi kami mau terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Karena kami tahu betapa pentingnya kami menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kehidupan rohani kami. Supaya kami boleh meraih, kami boleh menerima apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang bisa Engkau percayai. Kami mau menjadi orang-orang yang dapat memikul tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mendisiplin diri kami, sehingga kami bertindak sedemikian rupa, menjadi orang-orang yang dewasa dan bertanggung jawab. Berkati Tuhan setiap sidang jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami tetap mengundang sidang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9.30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS atau WA di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.